Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina dari 12 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan PKN From bab 3 dan bab 4. Aku akan membacakan bab 3 terlebih dahulu, yaitu di sini ada pengaruh kemajuan IMTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan IMTEK terhadap NKRI. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan IMTEK bagi kehidupan masyarakat, yaitu ada aspek politik. Yang pertama, nilai keterbukaan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, nilai demokrasi. Kemudian di sini ada aspek ekonomi, yaitu makin meningkatkannya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, dan makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Kemudian di sini ada aspek sosial budaya, yaitu pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya di sini ada hukum pertahanan dan keamanan, yaitu menguatkannya aturan hukum yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak dan menguatkannya tuntutan terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dapat ditanggungjawabkan. Kemudian yang kedua ada pengaruh negara, yaitu ada aspek politik. Yang pertama, makin banyaknya berita bohong atau hoax. Yang kedua, ujaran kebencian. Kemudian di sini ada ekonomi, yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang produk luar negeri akibat adanya perdagangan bebas, sehingga barang-barang produksi dalam negeri dan tradisional akan kalah bersaing. Kemudian di sini ada sosial budaya. Yang pertama, munculnya sifat feodalisme. Yang kedua, adanya sikap individualisme. Yang ketiga, makin memudarnya semangat gotong royong. Yang keempat, makin lunturnya nilai keagamaan. Kemudian di sini ada hukum pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkannya tindakan anarki dari masyarakat yang dapat menanggung stabilitas nasional, ketahanan dan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang B, sikap seleksi dalam pengaruh IMTEK, yaitu di sini ada aspek politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peran secara baik dan benar. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kemudian di sini ada aspek ekonomi. Yang pertama, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua, industri. Industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri. Yang ketiga, mempererat kerjasama dengan sesama negara. Kemudian di sini ada aspek sosial, yaitu 1. Keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, dapat memanfaatkan kegunaan IMTEK. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kemudian di sini ada aspek hukum keagamaan. Kemudian ada aspek hukum, keamanan, dan pertahanan. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum atau keadilan hukum. Yang kedua, membentuk fakta pertahanan internasional atau perjanjian internasional demi perdamaian dunia. Kemudian aku akan membacakan bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan negara konteks dalam negeri. Selanjutnya aku akan membacakan bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi di pusat dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari perintah pusat. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu otonomi dan swastara. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 sesamanya tak mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang berlangsung menyebut tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 5 pasalnya, yaitu ada pasal 1 ayat 1, yang kedua ada pasal 18 ayat 1, yang ketiga ada pasal 18B ayat 2, yang keempat ada pasal 25A, yang kelima ada pasal 37 ayat 5. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan, yaitu pasal 22A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa kesatuan wilayah tersebut juga mencakup, yaitu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintah. Ada republik yang mana presiden kedudukan sebagai kepala pemerintah, sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan
presidensial dalam periode ini yang dipakai sebagai penggunaan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, kedaulatan negara mencangkup ke dalam dan keluar yang ditandatangani perintah pusat. Yang kedua, negara hanya mempunyai satu UUD, satu kepala negara, satu Dewan Menteri, satu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang C, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Kemudian pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berarti Nusantara dengan wilayah yang berbatas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang yang D. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari masa ke masa. Sebawaan proklamasi kemudian semangat persatuan dan kesatuan bangsa mulai bangkit saat terbentuknya Budi Utomo pada tahun 1118. Organisasi Budi Utomo berhasil menumbuhkan tekad dan semangat kebangsaan melalui pendidikan nasional, kemudian dilanjutkan dengan ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, masa reformasi kemerdekaan, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang disebut PKI di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA pada tahun 1950. Andi Ajis di Makassar pada tahun 1950, Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Yang ketiga, masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Gerakan Darul Islam Tentara Indonesia yang disebut juga NI atau TII di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disebut PRRI Premesta. 4. Masa demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Bentuk negara tetap sebagai negara kesatuan pada masa ini terjadi suatu upaya pemberontakan besar, yakni peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Yang kelima, masa Orde Baru 1 Maret 1966 sampai 21 Maret 1998. Yaitu pemerintah Orde Baru merencanakan sejumlah program nasional, yaitu wajib berbahasa Indonesia, wajib menghafal lagu Indonesia, wajib melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, program penataan P4 penghayatan Pancasila, beberapa penyimpangan yang mempengaruhi persatuan kesatuan bangsa, yaitu maraknya praktik korupsi, solusi nepotisme KKN, pelanggaran HAM. Yang keenam, masa reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Dilakukan amandemen perubahan terhadap UUD NRI 1945 untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik lagi dengan tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa, menurunkannya rasa persatuan kesatuan bangsa, serang terjadinya perkelahian antara kelompok, antara suku bangsa Indonesia, semakin banyak berdirinya organisasi kedaerahan, berkembangnya isu-isu yang berkaitan dengan SARA, dan maraknya tawuran antara warga atau pelajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.